Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa daman nafa'ana bi'ulumihi fid dar, yakni yang mengetahui, melazimkan berdiri ilmu pada zatnya, melazimkan karena ada sifat ilmu pada zat Allah, memberikanlah makna bahwa Allah itu sifatnya yang alimun, ya, sifatnya yang alimun. Nah, keadaannya yang mengetahui. Dan keadaan Allah itu hayyun, yang hidup, melazimkan apa? Berdirilah sifat hayat pada zatnya. Karena ada sifat hayat pada zatnya, maka dialah dikatakan hayyun, yang maha hidup. Begitu pula keadaan Allah itu sami'un, yakni yang mendengar, melazimkan bersama pada zatnya. Begitu juga keadaan Allah basirun, yakni yang maha melihat. Allah Ta'ala itu melazimkan, kenapa? Karena berdiri sifatnya basar pada zatnya. Kemudian sampailah keadaan Allah itu mutakallimun, yakni berkata-kata. Kenapa? Karena melazimkanlah berdiri kalam pada zatnya. Inilah makna kata melazimkan bagi tujuh yang pertama, yaitu sifat ma'an. Karena ia sabit bagi Allah dengan ittifaq ahlus sunnah wal jamaah. Dan Mu'tazilah sama ada atas kata orang yang menyebutkan hal atau atas kata orang yang menafikan. Sepakat di sini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah tentang ini sama pendapatnya. Maka keluar dengan kata pada ta'alluq, ya dengan disebahkan, salah ketik tuh ya, salah ketik, bukan ta'alluq, ya, tak cocok dia karena di atas melazimkan. Jadi sebetulnya mana? Maka keluar dengan kata talazum, itu tepat, bukan ta'alluq tapi talazum, melazim. Bukan kitabnya salah, yang ngetiknya pabrik yang salah, ya. Tak tepat dia kalau ta'alluq, kaitan itu melazimi, ya. Ada kaitan dari atas. Maka yang tepatnya, maka keluar dengan kata talazum, yakni dengan nisbahkan pada hak yang baharu, tiada pada hak Tuhan kita. Kenapa? Karena ada segala sifat Tuhan kita tiada, ada dahulu. Bukan mesti ada, karena adanya berdirinya sifat hayat melazimkanlah menerang kata Allah Ta'ala. Dimanapun kita, siapapun kita, sekuat apapun kita
lambat laun akan didatangi dengan tiada. Apa tiada itu? Maut. Nah, kita tidak bersifat qidam, makanya kita butuh kepada yang mengadakan. Allah kaya karena dia bersifat dengan qidam. Dia tak butuh kepada makhluk, tak butuh kepada apa pun, tak butuh. Sedikit pun Allah tak mengambil manfaat dari apa yang ia perbuat. Sedikit pun Allah tak mengambil faedah daripada hukum yang telah ia tetapkan. Itu menunjukkan kaya Allah, ya, menunjukkan kaya Allah. Dan maka berbicara kaya Allah ni, kalau kita buka Al-Quran itu sering Allah ngata ke kami. Kami. Ada yang bertanya, Ustaz, ada orang dengar orang bercakap, kami tanya ke kenapa Allah gunakan kata kami. Jawabnya singkat, katanya banyak malaikat nolongi Allah, katanya. Perlu punya Allah tak tolong ya. Katanya pula begitu, ya. Nampak tauhidnya rusak ya. Mana pula Allah butuh sama makhluk. Yang butuh sama makhluk ini kita, apalagi sama Allah Tuhan kita. Berarti intinya kita sehebat apapun tak bisa hidup sendiri. Kita makhluk, kata bahasa sekolah, sosial. Jadi Allah Tuhan kita itu kaya karena ada sifat salbiahnya. Berapa salbiah? Apa? Salbiah 7 atau 8? Kuat bu, 7 atau 8? 7 kata ibu. 4? Berapa? Berapa pak? Marah ayah-ayah 5 katanya. Nah, ini ayahnya pula marah, ini bapaknya 8. Apa dia? Qidam, baqa, mukhalafat hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. 5 sifat inilah nunjuk kekayaan Allah, ya. 5 sifat itulah menunjukkan kaya Allah. Qidam pertama. Kenapa qidam pula pertama? Ini juga ulama nyusunnya supaya mudah. Kalau sudah keberadaannya kita tahu itu kaya tak butuh kepada apapun, berarti berikutnya mudah dipahami. Selain Allah butuh kepada yang mengadakan, karena selain Allah tidak qidam. Apa itu qidam? Makna sedia? Sempat diartikan apa makna sedia? Ya bersedia-sedia gitu. Arti kita orang dulu ngatakan sedia memang. Nah, kemudian maka keluar dengan kata dikarenakan dengan satu karena hal naqsiyah, maka tiada ia dikenakan dengan satu karena. Dan makna ta'dil itu talazum, artinya melazimkan akan dia, akan makna yang berdiri dengan zat, yaitu ma'ani. Maka qadirun itu melazimkan qudrat.
Muridun itu melazimkan iradah, alimun itu melazimkan ilmu, hayyun itu melazimkan hayat, sami'un itu melazimkan sama', basir itu melazimkan basar, mutakalimun itu melazimkan kalam. Kembali lagi, yang namanya melazimi ini sebetulnya ini kepada makhluk. Ya. Sifat sama, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kan ada. Sifat Allah. Betul-betul jelaskan lagi supaya jangan paham salah paham orang. Jadi kalau kita simpulkan, ya, karena dikata lebih nyata ma'ani, nyata itu ma'ani, ya, karena yang berdiri pada zat, yang tak bercerai pada zatnya sifat. Nah, kemudian Quran sebagai dilalah, abdilalah petunjuk. Maka Quran dia tidak ada memuat sifat ma'ani, dia hanya sebagai menerangkan saja. Maka Quran hanya menceritakan maknawiyah. Innallaha ala kulli syai'in, katakan innallaha ala kulli syai'in qudrat. Kenapa dikatakan dia yang maha kuasa? Karena ada sifat kodratnya yang tak bercerai pada zatnya. Sifat kodrat yang tak bercerai pada zatnya, sifat ma'ani. Menerangkanlah dia bahwa Allah Ta'ala itu yang bersifat dengan kodrat yang ada pada zatnya, menerangkan dia itulah yang maha kuasa. Menerangkanlah dia itulah yang maha kuasa. Kemudian lagi, dan sebab dinamakan ma'nawiyah karena ia dibangsakan kepada makna, karena bersifat dengan makna bagi yang bersifat dengan ma'ani, dan lagi karena bahwa sifat ma'ani itu lebih nyata daripada sifat ma'nawiyah. Kenapa? Mawujud, ada. Dan sifat makna itu apa? Hanya inilah atas kata orang yang menyatakan hal apa? Keadaan. Iya. Bahasa ini kan itu. Cuma dikatakannya sebagai tali cabang, tali apanya? Penyambungnya. Tali penyambungnya. Tidaklah dikatakan dia itu mutakallimun kalau dia tidak ada sifat kalam. Tak dikatakan dia itu alimun kalau dia tak bersifat ilmu. Dia buruk talinya, salah-salah baca paid jadinya. Mana buruk itu ya? Itu bukan tali hubungannya, penjelasnya itu. Ngaji sifat 20 itu macam kita nih. Kalau kata orang kampung Mesira, mandak dulu lah, kadang-kadang hayat dulu, kadang-kadang sama, begitu modelnya. Sampailah pada mazhab Imam As-Sanusi disusunnya supaya lebih mudah. Ulama dah belajarnya. Makanya, udah paham salbiyah, mau masuk ke dalam syihadah. Ini kan terserah ulama nih. Nah, bagaimana cara dia supaya orang belajar ini paham? Tidak macam sekarang. Sekarang ini
Dan tukar berubah metode belajar kalau ubah presiden. Ini kan lagi riuh nih, nak ditukar lagi nih. Tukar, bentuk kurikulum nak tukar. Kalau dulu tak ada, tahu kita dekat TSP saja lah udah. Tak ada K13, ini kurikulum merdeka apa lagi nih, itu kan? Merdeka, ha? Apa? Dia berdebat lagi nih, nak ganti lagi berdebat nih. Asyik berganti metode saja. Tidak, jangan metode itu diganti-ganti. Yang mengajar diperhatikan. Kenapa sering malas juga, Pak? Bukan aku malas. Kira seminggu makanya sebulan. Per jam. Gaji nih kira seminggu makan per bulan. Dikeluar ke pula sekarang nih. Banyak kan? Dulu rata-rata kena passing semuanya. Orang kampung kena passing, kena tampau. Kalau tak passing lagi, impassing tak lagi. Nak minta lagi tadi. Dan dunia kita kacau dah dia. Tapi yang hendak kita tu, hendaknya si pengajar tu betul-betul. Dan yang dia ajarkan pun betul-betul. Kenapa saya ngomong? Awak dulu guru, Bu, guru sekolah. Saya dulu guru sekolah SMK, SMA, kemudian SMP terpadu tahfiz Quran, sanawiyah, aliyah, banyak ngajar tu. Tapi saya tengok ketika ngaji madrasah tak dipakai orang tu lagi Arsyad Talib Lubis, bukunya pakai buku pemerintah tu. Tengok kali lah bedanya. Rupanya ada ancaman kalau tak diikuti tak dapat bantuan. Itu kan? Madrasah keluarlah apalah bantuan dasar tu. Sampai sekolah SMA, tengok buku agamanya, ajaran Wahabi banyak di dalam tu. Macam mana lagi coba? Rusak kan? Terakhir diutus saya ngawas sekolah ujian di PAB Medan Estate. Saya tengoklah pilihan mata pelajaran. Di sana ada tertulis aliran kepercayaan. Sebelah saya guru negeri, Bu. Coba tengok ini, Bu, apa nih? Udahlah Pak Ustaz, tak berani saya. Oh, dalam saya saatnya lah aku ada momen. Berhentilah aku dah ngajarnya. Timbang subuhat aku tak cocok. Apa tu? Rusak sudah ni kan. Gitu ya. Maka banyak berdoa-doa lah Bapak Ibu kita semuanya ni. Negeri kita ni makin-makin dipelihara ke Allah Ta'ala. Ya, saya langsung kepada oknumnya, orang DPR, saya tanya langsung, kenapa partai kalian tu, bilang tu, kenapa partai kalian tu nak menghapuskan sanawiyah, nak menghapuskan madrasah, kayak gitu kan? Langsung, apa jawaban dia? Gini Pak, bukan menghapuskan, supaya SD itu lengkap dengan agamanya. Ya Allah, dibuat khusus madrasah pun anak-anak malas mengaji. Apa yang campur ke itulah ya, makin rancau. Itu langsung saya tanyakan. Untung saja kan, takutnya kita mengaji begini pun kena cegah tuh ini, kena cegah. Kan sempat tuh diminta data-data yang mengajar. Kelawak langsung, Ustadz tulis mandata Ustadz mengajar itu ya, laporkan nanti bawa langsung ke apa katanya? Iya, dia bilang, tidak saya tulis. Beginilah udah nasib gitu. Suruhnya catat. Mana? Tak saya lapor. Rupanya Allah tolong lagi. DP lupa, udahlah. Lupa orang tu. Tanya langsung, catat, lapor ke sana. Dah laporkan baru nanti cocok diizinkan, mana yang tidak izinkan gitu. Dulu pas masa-masa menterinya dulu apa? Masa-masa yang agak bencong-bencong tu ada kan? Ada dulu ini apa tu? Tu. Itulah. Agak bencong-bencong dia.
adalah di agama bagian pula ya. Tambah pula ya, ini kebanyakan minum vitamin Yakult, minum Yakult. Kita bukan bicara politik, cuman kita ini korbannya. Kenapa kata korbannya Pak Ibu? Karena kami ngerasakan khutbah dulu keluar, kalau tak ada kartu Covid tak bisa, ya dia ada kacau. Saya khutbah di depan lapangan Merdeka tuh ada hotel Grand Ina tuh, situ saya khutbah. Harus ada kartu Covid, kita orang tuduh. Udah tuh harus ada apa? Ustaz nanti pakai masker ya ceramah. Gini, selagi ini ada lungak awak gemuk begini nih. Alhamdulillah, tarik ke langsung, bantakin mati pula ke sini kalau sesak napas gitu. Iya, sedang berceramah. Alhamdulillah, gini-gini deh kan, gini juga awak lagi. Separuh datang lungap, pokoknya kan CO2 tuh kan dikeluarkan. Pak tarik begini, biar tangkap lagu itu. Ini dia, usah dah. Kemudian ya, dan adapun atas kata orang yang tiada mensabitkan hal itu, maka qadirun padanya ibarat daripada berdirilah kudrat pada zat, dan muridun itu ibarat daripada berdiri iradah dengan zat. Demikianlah dikatakannya hingga akhir. Nah, adapun atas kata orang yang tidak mensabitkan hal, ada juga itu ya, tidak menetapkan hal itu, maka qadirun, Allah tuh yang dikatakan maha kuasa ya, padanya ibarat daripada berdirilah kudrat pada zat katanya. Ini nanti kita antara Maturidiyah dengan Ahlussunnah. Kita ngikut tetap Ahlussunnah wal Jamaah, pecahannya itu Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidi masih tepat lagi nih ketimbang menidakkan ma'ani. Ini dia ya. Jadi harus tahu kita nih, makanya kan dikatakan idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tengok penjelasan ini. Ya. Dan adapun atas kata orang yang mensabitkan hal, menetapkan hal, maka qadirun padanya, pada Allah, ibarat daripada berdiri kudrat pada zat, dan muridun itu ibarat daripada berdirilah iradah dengan zat. Demikianlah dikatakan hingga akhirnya. Inilah akhir yang wajib aini atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dengan tafsiri terperinci sifat yang wajib bagi Tuhan kita, maka ialah daripada bahagian yang pertama. Jadi kalau Maturidiyah agak bersamaan dia dengan Ahlussunnah, dan bahagian yang kedua daripada yang wajib atas mereka itu mengatur pula yang mustahil bagi zat Tuhan kita Jalla wa Azza, yaitu lawan 20 sifat yang tersebut itu. Maka adapun makna mustahil, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku naik saksi bagi diriku, aku naik saksi bagi apa? Aku nyatakan diriku, itu ya, aku bersaksi atas diriku bahwa tiada Tuhan melainkan aku jua. Kalau ayatnya innani anallah
La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Tegas-tegas. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Inilah kata Allahnya. Aku naik saksi bagi diriku, tidak Tuhan melainkan aku jua. Padahal esa aku, artinya apa? Keadaanku itu esa. Ilahu wahid, ya, ilahu wahid, Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu esa. Maka berbicara tentang keesakan Allah, mentauhidkan Allah ini sebatas ini sajalah. Maka menuju kepada ahlul maqam sampai mereka membahas tentang makna ahad tunggalnya Allah ini, disebut dengan dalam kitab Tuhfatul Mursalah, itu dikatakan martabat 7. Kata Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, tak ada lagi yang paham. Itu dia. Jadi kita tidaklah mengkaji sana tentang makam wahdah, wahidah, ahdah, tak itu. Kalau cerita gitu ini bisa aja. Tapi mahamkannya, cerita yang banyak. Ini adalah kita pahamkan. Jadi keadaanku, kata Allah, aku sah. Tidak ada sekutu. La syarikalah. Tak ada sekutu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun sebanding yang membandingi. Allah tidak ada bandingnya dengan apapun, dan apa itu pun tak bisa menyamai Allah. Allah tidak semisal dengan apapun, dan segala apapun tak ada yang bisa membandingi Allah. Maka walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka makna lam nafinya itu kuliahnya keseluruhan, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah. Berarti tidak ada sesuatu yang bisa membandingi Allah, dan Allah pun tidak ada membanding dengan sesuatu. Makanya Allah benci kali kalau ada hamba ni nak sok-sok membandingkan dengan dia. Namanya syirik. Makanya dikutuk Allah, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Makanya dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal dengan doa Syekh Abdul Qadir. Yang kalau orang-orang Banten atau kata ulama harus hafal, karena itu perisai diri. Penekannya ini Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlubun fantasir, wajbur qalbiyal munkasir, wajma' syamliyal mundathir, innaka antar rahmanul muqtadir, waqfini ya kafi fa anal muftaqir, wa kafa billahi nasira, inna syirka la zulmun azim, wa mallahu yuri zulman lil ibad, faqti' dabira qawmil ladhina zalamu, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa Syekh Abdul Qadir, manaqibnya itu perisai diri katanya. Penekanannya apa? Inna syirka itu melawan segala yang syirik itu. Inna syirka la zulmun azim. Ditekan di sana.
orang. Sesungguhnya syirik itu kezaliman, benci kali Allah. Itu benci Allah. Dengan ada yang sok-sok bandingkannya, makanya iblis itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dajjal itu dikutuk oleh Allah. Kenapa? Nak sok-sok jadi macam Tuhan nanti akhir zaman. Akulah Tuhan, kata, tengok ni, besar badan, besar, Allah Akbar, besar ni. Ku hidup, kata, maru mati ku hidupkan lagi, yang sakit buta ku hidupkan. Tapi semua adalah tipuan. Dan bahwasanya Muhammad itu hambaku dan rasulku. Muhammad itu hambaku dan rasulku. Tadi. Makanya ditegaskannya yang terhimpun dalam syahadat tauhid dan syahadat rasul. Maka dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, dalamnya itu kata Syekh Abdullah Asy-Sya'rani, 3 hal yang dalam 3 hal itu ada saling keterkaitan. Kalau satu dikerjakan, satu tidak, tak diterima. Mana dia? 1, ati'ullah wa ati'ur rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tak ada syahadat rasul yang tak bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. 2 dia. Yang kedua apa? Anishkurli wali walidaik. Bersyukur kau kepadaku dan bersyukur juga pada kedua orang tuamu. Bakti kau pada orang tuamu, tapi kau ingkar sama aku, tak bisa, kata Allah. Kepadaku hebat kali amalmu, orang tuamu kau abaikan, tak juga artinya. Ya kan? Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Ingat bu, apa yang ketiga? Ustaz alim dulu, saya buka itu. Apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan. La salat liman la zakah, la zakat liman la salah. Tidak ada arti zakat tanpa sembahyang, tak ada arti tanpa zakat. Apa maksudnya itu? Banyak orang gemar sedekah, sembahyang tidak. Ada juga sebaliknya, hartanya banyak, sembahyang rajin, tapi berdangkinya luar biasa. Ya Allah Ta'ala, kata orang kampung Percut, dakinya lebih payah dia ambil. Iya betul, gini aja katanya bukaannya. Salah raya sekarang. Oh ibu ke sini katanya, ngamuk cucu-cucu ini. Pelit kali atuk no katanya. Ada gitu kan. Kalau cucu awak kata awak pelit, tidak sakit hati awak, tapi betul kok. Itu contohnya. Nah, kemudian, dan barang siapa tidak ridho ia akan segala hukumku, kata Allah, tak senang dengan apa yang kutetapkan, dan tidak sabar ia atas balaku, menentang kepada atas ketentuanku, kata Allah Ta'ala, dan tidak syukur ia akan segala nikmatku, kurang saja kalian, kata Allah, dan tidak memadai dengan pemberianku, tak ada qanaahnya. Keluar olehmu, kata Allah, dari bumiku dan langitku ni, tuntut olehmu Tuhan selain aku. Kemana nak nuntutnya? Orang punya dia semuanya. Cari Tuhan selain aku, kata Allah. Dah marah dia. Orang begini Allah dah marah. Cuma itu. Inilah senjata Abul Ishaq. Siapa tu Ustaz? Siapa? Abul Ishaq, lupa. Itu Tuan Guru loh. Ingat apa? Abul Ishaq Ibrahim bin Idham, yang berkelahi sama penjahat, kalah penjahatnya menggunakan ilmu kekuatannya. Ibrahim bin Idham wali, yang menanglah dia.
Tapi tidak suruhnya tobat, tidak kusuruh kau tobat, tidak. Tapi tolong saudaraku, kalau kau bisa jawab pertanyaanku nih, kau buatlah sekendak, buatlah. Tapi kalau tak bisa kau jawab hujahanku, ikut kau sama aku. Silakanlah Tuhan. Gini, wahai saudaraku, silahkan kau makan makanan yang ada nih. Silahkan kau makan. Dan silahkan kau berzina, silahkan kau membunuh, silahkan kau membunuh, mencuri. Perbuatlah sekendak hatimu, silahkan. Tapi tolong, katanya, jangan kau makan nikmat yang dikasih Allah nih. Mana pula bisa, katanya. Yang ada di Allah Ta'ala. Tukarlah pertanyaan itu pertanyaannya. Oh iyalah, dah. Yang kedua, silahkan engkau lakukanlah, turutkan nafsu. Silahkan kau perbuat selama yang kau perbuat. Dan kau makan nikmat yang Allah berikan itu. Tapi tolong, kalau bisa nyuruh kau, jangan nampak Allah Ta'ala di bumi ini. Kemana aku nak nyuruh? Kemana aku mau sembunyi? Tak bisa aku sembunyi Tuhan. Kalau kita bisa Tuhan, yang lainlah pertanyaannya. Oh yang lain, okelah. Yang lain. Apa katanya? Silahkan engkau perbuat sesuka hatimu. Engkau lakukan apa sekendakmu. Silahkan. Tapi kau yakin kau bakal mati? Iya Tuhan, aku bakal mati. Esok kalau datang malaikat Allah Israel kepadamu, kau kata kepada Israel, hei Israel, tundakan tugasmu, jangan aku dulu. Pula lah, sudahlah Tuhan, kalahlah aku, dah ikutlah aku, katanya. Itu. Sudah pamungkas tuh. Jadi terakhir, Tuan Guru udah agak sakit-sakit, saya tanyalah, minta izin Tuhan, kira-kira apalah Tuhan yang dilakukan nih? Payah kali dudukkannya Tuhan, belok-belok hati nih, kejap nikah ngaji elok, pulang kamu dah cuman hati itu. Rupanya tengok tanya, gampang nanya sampai senyum dia. Banyak ingat mati ya katanya. Putus aku, betul udah itu. Banyak ingat mati katanya. Itu keputusan kan. Udah selesai cerita. Tak lagi. Udah banyak ingat mati, karena dikatakan al-mautu ya'ti baghtah. Mati itu datang tanpa pemberitahuan. Pikir ke lain. Pikir awak lama lagi. Tasuk paginya. Tasuk egangnya. Mana kita tahu? Macam tempat Nabi semalam. Tetangga awak. Pagi-pagi jalan-jalan sama anak. Ke sekolah. Katanya. Keliling. Tah mai gatalnya. Pergi pula darah Medan. Melewati kami nak ke Hanif itu kan gudang-gudang itu kan, kan banyak motor truk lewat, lubang biasa, sok kencang, anaknya dibuka ke tong, motor truk, tercampak anak, digilas motor truk tuh, pecah kepalanya tuh, berserak otak tuh, kejap saja. Bodoh pula dia dilanggar nih. Dengar informasi, telepon kula desa, datang polsek. Elok banyak pulang anak. Banyak pulang anak itu. Masuk dalam plastik, utak-utakan plastik. Masing-masing tahu. Tengok itu, tengok. Kejap saja berlaku. Kalau anak udah jamin surganya, cuman kalau ayahnya dia. Tengok tuh kan. Orang kampung main hukum ini, untung saja dia, untung juga lagi. Cuma ada kalau kita tuh, kalau anak pasti surganya kan, cuma tidak pasti surganya, bawa mayat tapi tidak begini. Kalau udah begini bawanya, kata orang kampung, adalah merebukanya. Udah begini bawanya, dari itu. Kenapa ada? Pikirlah.
Terutama awak dipikir, kenapa? Cemana orang angkat sono? Ada? Saya pikir apa? Pikir juga lah. Banyak pikiran. Orang mikir ke mana amal pulang. Awak dua tambah. Amal pulang satu, cara bawa aku cemana masuk gini nomor tu. Aduh hati kita ya. Tapi yang pasti kita minta selalu kepada Allah diberikan apa? Baik di akhir kita. Insya Allah yang rajin jaga wuduk mati tetap dalam wuduk. Insya Allah kalau hati tidak putus daripada menuntut ilmu, kemanapun kalamnya kan mengomel bercakap tetap dalam menuntut ilmu. Tuan guru kita udah sadar tak sadar lagi, datang saya ke sana, mulut itu ngomel, tapi ngomelnya apa? Kaji, cerita ngaji dia. Untung dekat dengarnya. Oh mak, pas cerita kaji itu keluar tu, tengok tu. Itu tak kita. Tapi kalau kerjanya gemak kadilagan, tak diundang orang rajak dia. Ada tembung begitu kata guru kami. Kalau tak diundang orang nek, marah dia. Kalau tempat kami lain, kalau tak diundang dia tak masak-masak nasi. Upi nak pulang, ini ucapan zikirnya, bawang, cabai. Ya Allah, na'udzubillah ya, hati-hati kita. Rupanya apa yang diasikkan. Jadi kalau asiknya la so asik akhirnya itu. Tapi kalau asiknya baca Quran terus, insya Allah mulutnya pun tak putus baca Quran. Mulut tak putus pada zikir. Sedaplah mentalkinkan la ilaha illallah. Ditalkinkan ahli zikir, ahli baca Quran, ya sadap nyambungnya. Ini dia, ini yang kita inginkan tuh ya. Nah, kemudian dan barang siapa berbagi masuk akak dia jelas ke, jangan kau pinjam beras aku ngaji kau ndaknya etok pulang ke bawah karena berkelahi kadang-kadang keluarga gagal sendok. Tak pulang-pulang sendok tu. Ini dia. Ya. Kalau bendanya berubah, jangan punya pinjam. Hargailah benda itu. Kita pinjam harga ya. Dan barang siapa masuk kepada orang kaya atau bertemu dengan dia, maka merendah ia akan dirinya baginya. Karena kayanya tersebut hilang 2/3 agamanya. 2/3 hilang agamanya itu. Jangan kau muliakan dengan kayanya. Ya Allah, datang ni pesta ni hati-hati ni. Datang kang pejabat, datang kang umpamanya mata sipit, keluar semuanya. Asam manis, semua lagi udang-udang keluar, boleh masam sembilangnya keluar semuanya. Datang kawan ngaji, ayam keras tu makanya keras. Bedanya, nak keluar aku makan. Itu keluar asam manis keluar semuanya. Itu bukan yang macam-macam keyboard pun keluar semuanya, kan salah. Puncak ni dia nikah. Habis selesai nikah diundang tuan-tuan apa tu kan, tuan imam-imam tu datang, ada 10 orang sedekahi. Kalau bisa bukan jadi imam, Allah pasti dia imamnya, dia nalkin. Apa salah kita bah? Mak, apa lagi ini? Itu baru seolah-olah bercakap kita kan, mak jangan takut, mak, awak mikir, wala yura'izan, wala yura'ibat, wa'alam annahuma, yang kedua-dua itu bukan nakir tu, khalqun min khalqillahi kama anta khalqun min khalqih. Fa idza atayak, mak datang orang kepada mak kamu, wa sa'alak, bertanya kepada mak, marabbuk, kata ke mak, Allah Tuhanku dengan sebetul. Dia senang dah, anakku di atas tengok Tuhan, tetap nuntun aku. Nak pulang pi awak, seolah-olahnya tak ku biarkan dua malaikat ni soal mak aku ni. Nak pulang dia, tetap Fatihahnya dulu pelan-pelan, ila hadratin
Nabi Mustafa Muhammad sallallahu al-Fatihah khususan ila ruh makku. Baca Fatihah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum mak. Kata di jalan. Mulutnya komat kami terus baca. Kan rokok pasangnya. Sampai rumah. Malaikat pegiling kepala. Dulu biasa anaknya. Di kau terus mak. Kau tidak umpamanya lah. Udah aku soal dah ayahnya nih. Tapi anaknya baiknya nih. Tunggu rumah nih kan nih. Di rumah nih kan kita. Orang kan sibuk makan nih kan nih gitu. Upaya anak perempuan di kamar tu tunggu-tunggu baca Quran tu. Ya, hebat ni katanya. Anak baking lagi. Anak perempuannya tak ikut, tapi baca Quran tu di rumah tu. Kata mereka apa lagi? Tunggu malam kang. Tidur. Upaya nak tidur, upaya mana jadi beri pengamal juga. Oh tak boleh, tetap ku kawal mak ayahku. Allahumma ghfir lana dzunubana. Wadi doa tu. Oh tidur dia. Terkawal mak ayah tu selamatlah. Maka doa anak kita anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما اللهم ارزقنا عملا اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل